Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf ya, baru bisa buat video, Bu Ririn. Lah, materi kita nanti masih saya akan lanjutkan dengan materi yang kemarin terkait masih dengan ring. Baik ya, saya langsung aja ke materi. Saya share di sini. Sebentar. Oke, baik. Saya share dulu ya. Hmm. Hmm. Baik. Materi kita minggu lalu masih sama. Nah, ini saya review dulu ya, sebentar ya. Baik. Nah, ini masih terkait kita masih dengan ring ya. Kemudian saya lanjutkan untuk yang berikutnya. Baik. Kemarin sudah saya sampaikan untuk terkait ring, saya ingatkan lagi ya, bahwa ring itu beda dengan grup. Kita mempunyai dua istilahnya operasi, yaitu operasi pada perkalian dan operasi pada penjumlahan. Saya next saja. Ini contohnya yang kemarin yang Bu Ririn jelaskan, bahwa nanti untuk kita membuktikan suatu ring, ini ada dua operasi di sini ya. Masih ingat ya? Saya next saja. Kita langsung masuk ke ring identitas. Nah, ring identitas itu apa sih? Nah, jika R, di sini ada teoremanya, jika R adalah suatu ring dengan identitas penjumlahan. Ingat, yang Bu Ririn sampaikan kemarin, kalau jika saya punya ring atau identitas pada penjumlahan, itu apa? 0 ya. Kemudian kalau saya punya identitas pada perkalian berapa, Nana? 1. Gitu ya. Tetapi di sini yang dibahas, coba perhatikan. Ini ada 3. Jika 0 dikali A sama dengan 0. A0 maksudnya itu adalah sama dengan 0. Itu adalah identitas di dalam perkalian. Gitu ya. Jika suatu bilangan tertentu, katakan A di sini, dikalikan dengan 0, maka semuanya akan menjadi 0. Jadi kita misalkan A-nya diganti apapun akan menjadi suatu 0. Kemudian ada I2. I2-nya di sini adalah A dikali min B sama dengan min A dikali B sama dengan min AB. Kemudian yang ketiga adalah min A dikali min B sama dengan AB. Nah, untuk pembuktiannya kita lihat di sini. Pembuktian yang pertama tadi, sifat yang pertama.
dengan menggunakan hukum kanselasi. Nah, tadi Bu Rini sudah bilang ya, kalau identitas di dalam penjumlahan adalah 0. Nah, A kali 0 di sini bisa kita jadikan, ingat ya, ini nilainya akan tetap sama. Nah, 0 ini saya ganti 0 plus 0. Tidak mengurangi makna dari atau jumlah dari 0 sama 0. Kemudian kita kalikan A dengan 0 dengan A kali 0. Seperti ini. Maka di sini ini juga akan sama dengan 0. Gitu ya pembuktiannya. Kemudian pembuktian yang kedua, tadi kita punya A dikali min B sama dengan min A dikali min B. Perlu kita ingat bahwa kita punya inverse. Sama seperti pertemuan sebelumnya. Inverse atau kita bilang adalah kebalikan. Kita punya dua inverse ya. Kita punya inverse penjumlahan dan inverse perkalian. Kemarin kita sudah bahas. Nah, kemudian inverse-nya dari kita perlu ingat bahwa inverse dari min AB adalah AB sendiri karena bernilai positif ya, positif sama negatif. Kemudian kalau kita misalkan jumlahkan dengan inverse-nya, maka akan sama dengan 0. Jika kita punya min AB dalam kurung ini ditambah AB sendiri akan sama dengan 0. Dengan menggunakan sifat atau hukum distributif, kita punya tadi ya, berarti A dikali min B plus A ditambah B. Nah, kita istilahnya kita bawa yang sama atau yang serupa. Kita jadikan satu. Jadi kita min B dengan B kita jadikan satu. Nah, maka akan menjadi seperti ini. Sehingga A dikalikan dengan, ini tadi hasilnya dari penjumlahan min B ditambah B itu sama dengan 0. Maka akan sama dengan 0. Terbukti ya. Kemudian kita buktikan dari ruas yang sebelah kiri. Kita punya min A plus B dengan cara yang sama. Silakan gabungkan yang sama. Jadi kalau tadi min B dengan B, sekarang adalah min A dengan A. Begitu ya. Akan menjadi 0 kali B sama dengan 0. Nah, begitu juga dengan membuktikan I yang ketiga. I yang ketiga ini kita punya tadi apa? Min A dikali min B sama dengan AB. Kita buktikan. Kita keluarkan di sini. Kita punya min A ya. Akhirnya hubungannya sama. Minnya dikeluarkan. Ya. Kemudian A. Akhirnya kan jadi min A. Kemudian tetap dikalikan dengan min B. Min B-nya tetap. Ingat ya, kurungnya ini beda. Kurung di A yang di sini dengan kurung yang di sini beda loh ya. Tidak boleh. Kemudian min-nya tetap min A, B. Maka akan sama dengan AB. Gitu ya. Saya rasa ini kalian bisa pelajari sendiri. Itu tadi kalau kita membuktikan ring identitas ya. Berarti nanti kalau misalkan silakan anak-anak buktikan ring identitas, berarti harus memenuhi 3 sifat tadi. I1, I2 dan I3. Kemudian di sini ada ring satuan. Ring satuan di sini kita punya definisi adalah suatu struktur aljabar. Ingat perkaliannya kita punya operasi biner, penjumlahan dan perkalian. Dikatakan suatu ring satuan jika R pada penjumlahan merupakan grup abelian. Kemudian yang kedua adalah ring pada perkalian merupakan monoid. Dan 3 berlaku distributif operasi perkalian terhadap operasi penjumlahan. Nah, contoh misalkan saya punya Z4. Kalau Z4 sudah tahu ya. Jadi kita buat bagan yang anggotanya 0, 1, 2, dan 3. Gitu ya, ini bisa. Sudah di grup kemarin sudah dijelaskan. Nah, perhatikan di sini. Grup abelian ini mempunyai syarat juga adalah grup tertutup, abelian. Nah, maka kalau kita lihat dari apa ini namanya tabel di sini, dapat kita simpulkan bahwa dia tertutup. Kenapa? Coba perhatikan. Dari semua hasilnya yang ada di tabel, semua memenuhi dari anggota dari Z4, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Tertutup ya, terbukti ya yang ini. Kemudian memenuhi syarat asosiatif. Kita tahu kita punya sifat A plus B plus C sama dengan A plus B plus C pada tabel yang kemarin. Nah, kemudian ini berlaku ya. Kita sudah buktikan kayaknya yang keempat kemarin. Atau bisa kalian buktikan kenapa
ini asosiatif. Atau kalau misalkan kita ambil A-nya ini, misalkan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 0 misalkan. Berarti kita punya di sini A-nya berapa, Nana? 1 plus 2 ditambah 0. Ini berapa? Jadi 1 ditambah 2 sama dengan 3. Ini kalau yang ini. Kemudian kalau yang ini, berarti kita masukkan, saya punya 1 ditambah 2 ditambah 0. Kita punya 3 ditambah 0 sama dengan 3. Terbukti ya, bahwa dia asosiatif pada penjumlahan. Kemudian dia mempunyai elemen identitas. Ingat, identitas di dalam penjumlahan adalah 0. Berarti kalau kita misalkan semua A di sini, misalkan tadi kita punya Z4 ya, saya tulis lagi Z4 di sini, kita punya 0, 1, 2, 3. Kita ambil sebarang. Ambil sebarang A di Z4. Pasti nanti hasilnya kalau ditambah 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian inverse-nya. Menu inverse, kebalikannya. Kita tahu ya. Nah, seperti ini inverse-nya. 0 inverse atau pangkat min 1 inverse-nya. Itu ya, saya rasa saya tidak menjelaskan lagi terkait ini. Atau kalau kalian bingung, inverse-nya dari artinya dari pangkat min 1 adalah sepertiga dikalikan dengan inverse-nya kalau 3 berarti 1. Ya, begitu ya. Nah, bersifat komutatif. Terlihat jelas ya komutatif ya. Kalau misalkan kita ambil sebarang di Z4, A-nya 1, ini 2 misal. Apakah nanti sama dengan 2 ditambah 1? Sama ya, nanti hasilnya ya, gampang saya rasa kalau itu. Nah, tadi monoid ya. Ingat kita harus punya, namanya ring, kita harus punya 2 operasi. Kemudian kita sama dengan operasi perkalian, ini kalian masukkan, kita substitusikan 0, 1, 2, 3, 4, kemudian didapatkan ini. Nah, terlihat ya bahwa hasil perkalian di sini semuanya adalah anggota dari Z4. Maka bisa dikatakan bahwa dia tertutup. Nah, asosiatif juga sama ya, sama halnya bisa kalian buktikan nanti A-nya bisa diganti sebarang di Z4, B-nya juga. Gitu ya. Kemudian langkah yang berikutnya adalah identitas. Ingat, identitas di dalam perkalian adalah 1. Maka kalau kita buktikan semua yang ada di Z, A itu adalah sebarang di Z4, kita kalikan dengan 1, maka akan menjadi A itu sendiri. Gitu ya. Nah, kemudian distributif pada perkalian terhadap penjumlahan. Kita punya sifat ring yang minggu lalu, yang pertemuan yang lalu. Berarti kita punya sebarang A. Ya, sama ya, kita punya misalkan A-nya 1, B-nya 2, C-nya 3. Apakah nanti sama? 2 ditambah dengan 3. Apakah menghasilkan berapa? Berapa? 5-nya di Z4, ayo. Berarti kita balik lagi sama dengan 1 ya. Begitu ya. Maka di sini juga apakah berlaku nanti bisa dibuktikan. Nah, kemudian ada ring komutatif. Hampir sama. Ring komutatif di sini sama ya. Kita buktikan dulu bahwa dia grup abelian. Ya. Kemudian semi grup komutatif. Ingat, semi grup komutatif berarti semi itu adalah bagiannya ya. Kemudian berlaku distributif operasi perkalian dan penjumlahan. Oke. Nah, ini contohnya yang agak sedikit berbeda. Kalau Bu Ririn punya A adalah suatu himpunan di mana anggotanya adalah genap dan ganjil. Nah, di sini A pada operasi perkalian dan penjumlahan adalah suatu ring komutatif. Nah, di sini sudah diketahui bahwa genap dan ganjil itu adalah suatu ring komutatif. Maksudnya kita buktikan. Nah, sama dengan cara yang sama kalau kita melakukan operasi di Z4, maka kita buat tabel dulu. Nah, kalian nggak usah bingung. Anggap aja atau bayangkan aja genap itu adalah bilangan genap, sembarang bilangan genap.
Nah, kalau misalkan membuat kolom ini, bayangkan aja, misalkan genap itu sebarang, misalkan 2, ininya 1. Kalau misalkan kita tambah genap dengan genap, misal 2 dengan 2, hasilnya kan 4, tetap genap. Kemudian ganjil ditambah dengan genap, misal. 1 ditambah 2, 2, makanya ganjil. Saya rasa ini gampang ya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa di sini tertutup. Karena hasilnya di sini karena ini bukan suatu bilangan, tetapi kalian bisa mengumpamakan atau membayangkan suatu bilangan, maka di sini kita bisa lihat bahwa genap dan ganjil di sini adalah suatu bilangan tertutup. Ya, begitu ya. Maaf, maaf, maaf. Oke, kita lanjutkan. Apakah dia bersifat asosiatif? Nah, sama kita buktikannya. A-nya kita ambil terserah mau ambil genap atau mau ambil ganjil. Gitu ya. Kalau di sini kita misalkan A-nya ini genap, B-nya ganjil, C-nya genap. Kita misalkan, kita substitusikan berarti genap ditambah ganjil ditambah ganjil. Kita misalkan aja ini 2, ini 1, ini 2. Berarti hasilnya berapa Nana? 5. 5 itu adalah ganjil. Apakah nanti akan sama? A ditambah B ditambah C, genap. Di sini ada ganjil ditambah genap. Maka hasilnya berapa? Kalau kita misalkan di sini 2, di sini 1, di sini 2. Sama ya. Nah, dapat kita buktikan bahwa dia bersifat asosiatif. Kemudian identitas. Perhatikan di sini. Saya punya A. A itu adalah sebarang anggota di A tadi. Bisa genap, bisa ganjil. Misal kita ambil yang genap. Kemudian kita jumlahkan dengan identitas. Ingat identitas di dalam penjumlahan itu adalah 0. Kalau misalkan kita punya 2 ditambah 0 itu sama dengan 2. Jadi masih tetap sama dengan A. Gitu ya. Ini harusnya bukan A ini. Ini harusnya genap ini ya. Ini harusnya genap ya. Ya, nggak apa-apa. Nah, kemudian setiap elemen di A mempunyai inverse. A inverse. Nah, kalau kalian bingung inverse-nya dari genap, berarti kita punya gini loh. Ya. Ini inverse dari genap itu genap, inverse dari ganjil itu juga ganjil. Gitu. Kalian nggak usah bingung. Ada yang bingung nggak? Kalau misalkan ini ganjilnya 1, berarti 1 per 1. Tetap 1, berarti ganjil. Begitu ya. Nah, kemudian bersifat komutatif. Kita sama ya, ini sembarang A-nya itu bisa ganjil, bisa genap. Ya. Ini saya rasa gampang. Jadi genap ditambah ganjil, apakah nanti sama dengan ganjil, misalkan ini punya 2 dan 1, sama dengan 3. Apakah nanti 2 ditambah 1 sama dengan 3? Sama ya. Maka sifatnya juga terpenuhi. Nah, kemudian dengan cara yang sama, kita buat tabel perkalian. Saya rasa kalian ini kalau bingung, ingat ya, dibuat atau bayangkan dia adalah suatu bilangan. Gitu ya. Kemudian asosiatifnya juga nanti silakan buktikan sendiri. Saya rasa bisa kalian. Nah, dengan cara yang sama, distributifnya ini juga seperti ini. Sama, kita bayangkan adalah suatu bayangan aja ya. Kita ambil sebarang. Ingat ini bisa genap. Ini apakah begini Bu? Boleh. Kalian mau ambil genap, 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 boleh. Genap, genap, ganjil, boleh. Terserah. Ya, nanti akan kita kalikan seperti ini. Bayangkan adalah suatu bilangan. Yang tentunya ini adalah kalau kita substitusikan angkanya di sini itu memenuhi. Silakan nanti dicoba sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada sifat komutatif. Ini juga sama ya. Kalau kita punya genap kali ganjil, nah misalkan kita punya 2 kali 1 sama dengan 2. Apakah sama? 1 kali 2 sama ya. Nah, dengan cara yang sama, distribusi pada perkalian, sama ya. Jadi, saya rasa kalian bisa. Nanti bisa dibaca. Oke, begitu. Apakah nanti ada pertanyaan? Boleh disampaikan.
Nah, ada tugas nanti dari Bu Ririn untuk kalian. Nanti kalau belum ngerti silakan dicoba dengan angka-angka, terutama yang sudah dicontohkan Bu Ririn tadi. Terima kasih anak-anak. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya sampaikan, sebentar saya stop screen begitu. Mohon maaf, sebentar. Oke, baik. Ya, doa saya semoga kalian dalam kondisi sehat. Kita bisa bertemu lagi nanti di kelas. Salam sehat, salam semangat. Jaga kondisi Anda baik-baik. Jangan lupa tetap protokol kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ririn akhiri ya. Terima kasih anak-anak.